Memasuki hari keempat larangan mudik diberlakukan, ini ada jumlah kendaraan yang melintasi penyekatan tol Cikarang Barat ini justru menurun. Iya, namun pemeriksaan masih diberlakukan 24 jam untuk menghalau masyarakat yang masih nekat mudik. Petugas masih memeriksa kendaraan yang melintas di penyekatan tol Cikarang Barat kilometer 31. Meski jumlah kendaraan yang melintas dilaporkan menurun, namun penjagaan tetap dilakukan dan petugas memeriksa SIKM serta dokumen persyaratan lainnya. Hingga malam tadi terdata sebanyak 362 kendaraan sudah diputar balikan petugas di penyekatan tol Cikarang Barat. Ribu kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan mudik telah diputarbalikan selama pemberlakuan peniadaan mudik Lebaran. Ribuan kendaraan ini tercatat dari 381 titik penyekatan yang tersebar dari Sumatera hingga Bali. Selama pemberlakuan pelarangan mudik, volume arus kendaraan yang keluar dari Jakarta terus mengalami penurunan menuju Jawa maupun Sumatera. Penurunan volume kendaraan menuju Jawa tercatat sebanyak 73%, sementara tujuan Sumatera sebanyak 43,3%. Korlantas Polri mencatat 70.000 kendaraan yang teridentifikasi mudik tanpa persyaratan perjalanan telah diputarbalikan ke daerah asal, baik di Pulau Jawa, Bali hingga Sumatera. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini volume arus kendaraan yang menuju Jawa ini mengalami penurunan sebanyak 73%. Kemudian yang menuju Bandung, Jawa Barat turun sampai 78,3%. Kemudian yang menuju Sumatera turun sampai 43,3%. Dan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan angkutan logistik atau angkutan barang. Kemudian putar arus yang tidak memenuhi persyaratan non mudik sebanyak hari ini sebanyak 10.869 kendaraan. Kalau selama 3 hari ini lebih kurang 70.000 yang sudah kita putar balikan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Ketua DPR RI dan sejumlah menteri meninjau pos penyekatan mudik di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Kapolri menilai penyekatan mudik Lebaran 2021 di 381 pos penyekatan berjalan lancar dan efektif menekan jumlah pemudik. Rombongan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Ketua DPR RI Puan Maharani bersama sejumlah menteri tiba di pos penyekatan mudik di gerbang tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu sore. Kapolri mengatakan dari hasil pemantauan terdapat 10.000 pemudik ke Jawa Barat, 32.000 pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, dan 10.000 pemudik yang masuk ke Jawa Timur. Jumlah pemudik yang biasanya 18 juta orang kini turun menjadi 8 hingga 10 juta pemudik saja. Tentunya harus kita pertahankan untuk tidak meningkat terlalu cepat. Dan ini tentunya perlu kerja keras dari seluruh anggota dan tentunya pemahaman dan juga pengertian dari seluruh masyarakat bahwa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran sebagai upaya pengendalian kasus COVID-19. 81 penyekatan yang sudah disiapkan oleh Polri, sebagian besar ada di 3 provinsi tersebut, saya rasa sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saya terus mengingatkan bahwa ini adalah sebenarnya kebijakan yang memang harus diambil sebagai pengendalian dari penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa kita antisipasi atau kita mitigasi. Bagi pemudik yang sudah tiba di kampung halamannya menjadi tanggung jawab masing-masing di daerah melalui penerapan PPKM Mikro. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang Lebaran, ribuan pekerja migran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pekerja migran yang tiba langsung dibawa ke Wisma Atlet untuk menjalani karantina. Sebanyak 1.278 pekerja migran Indonesia yang bekerja di sejumlah negara Minggu sore tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan para pekerja migran ini disambut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya para pekerja ini didata untuk persyaratan kepulangan. Proses kepulangan tenaga kerja Indonesia ini ditangani langsung BP2MI. BP2MI tentu terkait penanganan kepulangan telah menyiapkan semua petugas di lapangan, kita lipat gandakan jumlahnya. Tidak hanya ASN tapi PPN-PN, tapi kerja-kerja di lapangan adalah kerja-kerja sinergi kolaborasi dengan pihak-pihak lain termasuk gugus tugas, ya, KKP, kemudian juga imigrasi, dan tentu di daerah melibatkan pemerintah daerah. Usai didata, ribuan pekerja migran langsung dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta untuk menjalani karantina selama 5 hari dan selanjutnya dikembalikan ke kampung halaman masing-masing. Untuk memastikan kepulangan para TKI hingga kampung halaman, BP2MI telah menyediakan surat jalan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sedikitnya 42 pekerja migran Indonesia tiba di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka terlebih dahulu menjalani karantina dari Satgas COVID-19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo mencatat total 42 pekerja migran Indonesia tiba di Situbondo. Para pekerja migran langsung dikarantina di hotel yang disediakan petugas Satgas COVID-19. Para TKI yang sebagian besar bekerja di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Ibu berapa tahun kerja di Malaysia? Saya sudah lama ke Malaysia. Sudah lama. Tapi tiap tahun balik. Tiap tahun memang pulang. Sejak corona ini 2 tahun tak balik. Baru pulang sekarang. Situbondo sudah kedatangan 42 PMI. Jadi yang terakhir hari ini, bukan terakhir, yang hari ini hadir adalah sebanyak 12 PMI. 3 masuk di PKM Besuki, 2 masuk di PKM Kendit, dan 7 masuk di karantina Gor Situbondo. Selama di karantina, pemeriksaan kesehatan secara ketat dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona varian baru melalui pekerja migran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.